Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala. Makalah yang ketiga dari sebagian orang bijak, ada 4 keburukan, tetapi ada 4 pula yang lebih buruk. Apa yang dimaksud buruk adalah segala sesuatu yang dicela menurut agama ketika berada di dunia dan disiksa ketika berada di akhirat. Jadi timbangannya adalah agama. Agama katakan dia buruk, maka buruklah dia. 1. Perbuatan dosa yang dilakukan orang yang masih muda adalah buruk. Tetapi orang tua yang berbuat dosa itu lebih buruk. Oleh karena semestinya orang yang sudah tua itu mestilah dia berbuat baik saja. Diterima atau ditolak, dia sudah mendekati garis finish. Agama mengajarkan tiket keselamatan di akhirat itu, atau karcis keselamatan di akhirat itu pahala. Itulah karcisnya. Dan pahala itu adalah upah atas perbuatan baik. Maka orang kalau dia sudah tua berbuat buruk, nilainya lebih buruk daripada orang muda berbuat buruk. 1, pertimbangannya dekat garis finish, garis akhir, maka lebih buruk. 2, diterima atau ditolak. Pengalaman orang lebih tua ini lebih dari orang muda. Pengalaman itu mengajarkan dia untuk berhati-hati meniti buih. Jemaah. Maka di situ ada kelebihan orang tua sesungguhnya. Pengalaman dia. Maka ketika orang tua menimbang 2 hal ini, dia melakukan perbuatan dosa jauh lebih berat berbanding orang muda. Dalam bahasa Arab, orang tua itu selalu disebut asy-syaikh. Pengertian bahasa Arab syekh, orang tua, itu adalah orang yang berumur 40 tahun ke atas. Jadi 40 tahun ke atas itu bahkan dalam kalangan orang barat pun dia katakan hidup itu dimulai pada umur 40. Hidup baru dimulai pada umur 40. 40 awal dewasa, awal matang. Karena sudah cukup banyak tumbukan hidup yang ia alami. Maka bagi saya, bagi kita, berhati-hatilah terhadap buruk yang kita lakukan.
jamaah. Menyibuk yang kedua, menyibukkan diri dengan kehidupan dunia. Menyibukkan diri dengan kehidupan dunia. Ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu dengan segala kesenangan dunia. Agak susah mungkin bagi kita, jadi nggak boleh bersenang-senang. Nabi juga bersenang-senang. Saya bagi tahu supaya mudah. Hidup dunia adalah hidup yang tidak menghasilkan pahala, titik. Asal tidak menghasilkan pahala, maka dikategorikan dunia. Itu saja, gampangnya jemaah. Sebab kalau nanti dibuat dengan segala kesenangannya, bagi kita mungkin agak susah untuk menerawangnya atau untuk memahaminya. Sebab pada kenyataannya, orang yang lalai itu biasanya dalam keadaan senang. Bedakan senang dari tenang. Satu huruf saja, bedanya itu ekstrim sekali jamaah. Senang tidak serta-merta orang itu tenang. Senang itu terkait dengan pemenuhan keinginan. Apa ingin kita dapat? Senang itu. Ingin. Ingin itulah bahasa Arabnya yashtahi. Yashtahi asalnya adalah syahwat. Syaha. Ishtaha yashtahi asal syahwat. Atau syaha. Syaha, dari syaha keluarlah kata-kata syahwat. Syahwat itu diartikan ke Indonesia adalah keinginan. Ma yashtahihi, sesuatu yang ia inginkan, jamaah. Senang itu terkait dengan keinginan. Asalkan terpenuhi keinginan kita, senanglah kita itu, jamaah. Jadi senang keinginan. Dan biasanya orang yang terpenuhi keinginannya selalu lalai. Dan itu dunia, jamaah. Sedangkan tenang itu terkait dengan kepenuhan keperluan hati. Atau terpenuhinya keperluan hati kita. Apa yang paling diperlukan oleh manusia? Ini dikaji jamaah. Baik oleh setelah datang Rasulullah maupun oleh para pakar dulu dalam kemajuan ilmu pengetahuan dari Yunani. Apa itu? Tenang itu. Yang kadang-kadang disebut bahagia. Maka manusia mengkaji. Mengkaji terus apa sesungguhnya jati diri manusia. Jati diri manusia itu adalah hatinya, jiwanya. Yang oleh para ahli dari barat itu, kalau ditengok-tengok jamaah di dalam Islam, itulah jiwa, hati. Panjang ceritanya. Ada tokoh psikolog dari psikologi dari barat, beragama Yahudi, Freud, Freud, Freud. Dia mengkaji jamaah. Sebetulnya manusia ini apa? Diterujuk, dikait-kait, kalau kita tengok dihubung dengan Islam, manusia ini adalah jiwanya. Anta bin nafsi la bil jismi insanun. Kita ini disebut manusia bukan karena tubuh kita, tapi karena an-nafs. Nafs diartikan jiwa. Jiwa kita jemaah. Baru disebut manusia. Karena kalau fisik saja sama kita dengan binatang. Bahkan satu sisi binatang itu lebih daripada manusia. Lari ada binatang lebih kencang dari manusia. Ketahanan kulit, ketajaman penciuman, penglihatan mata,
ketajaman pendengaran, bahkan jangkrik itu luar biasa. Gelombang yang di bawah gelombang mampu manusia dengar, jangkrik bisa dengar. Jamaah. Bisa lebih dari manusia. Orang akan bilang, tapi manusia diberi Tuhan akal. Ya, nanti kalau kita kaji apa yang dijelaskan Imam Ghazali, akal, nafsu, hati, nyawa, maknanya adalah satu. Itulah inti manusia. Maka memenuhi kepentingan hati itu, jiwa itu, itulah ketenangan. Keluar surat Al-Quran, surat Al-Ikhlas, ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Allahus Samad. Itu ayat ketiga menurut Imam Asy-Syafi'i. Karena seluruh bismillah di dalam Al-Quran di pangkal surat itu adalah bahagian dari surat. Dan itu ayat pertama menurut Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Ayat ketiga Allahus Samad. Artinya adalah Allah sumber. As-Samad makna sumber. Maka ketika manusia menghubungkan dirinya dengan kuat kepada Tuhan, itulah ketenangan. Saya yakinlah kita masing-masing punya pengalaman. Jemaah. Tak satu dua orang yang cukup semua keinginannya tapi gelisah. Maka sebahagian orang kaya raya itu di masa tuanya dia ikut torikot sana, ikut torikot sini untuk supaya tenang. Padahal kalau kita tengok hidup dia cukup dah, lebih dari cukup pun. Sendok dia makan saja mungkin seharga 3 setel 4 setel baju kita. Belum garpunya. Belum ruang makannya jemaah. Tapi anehnya ya itulah. Silap antara senang dan tenang. Senang tak ada hubungan. Belum mesti dia tenang. Dan tenang belum tentu senang. Jemaah. Ini mudah kali kita menjawab karena pengalaman hidup kita, jemaah. Hubungan baik dengan Tuhan. Itulah tenang. Karena Tuhan sendiri memproklamirkan di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah sumber. Balik kepada Tuhan. Lah jangan saya dibantah kalau gitu enggak perlu kita kesenangan hidup dunia, keliru. Keliru. Kita sudah mengaji, orang beriman itu kata Rasulullah, iman dia di depan, nafsu dia di belakang. Makna kesenangan bisa berubah menjadi pahala kalau diarahkan dengan betul. Bahkan sembahyang yang itu bisa membuat orang tenang, bisa menjadi kosong, melompong kalau itu tidak dibimbing oleh iman. Berapa banyak orang sembahyang karena pujian orang, sanjungan orang, bersedekah karena pujian orang, sanjungan orang, berbuat baik karena supaya dihargai orang. Kosong dia jemaah. Dia tidak akan menjadi sumber ketenangan. Dia akan menjadi kesenangan saja, biasa saja jemaah. Kalau itu salah bersenang? Tidak. Nabi juga suruh kita bersenang. Tetapi senang yang dibimbing oleh iman dia. Salah satunya kalau Al-Quran katakan, apa namanya? Pergilah kalian berjalan di muka bumi. Lihat. Fa'tabiru, ambil pelajaran dari perjalanan kalian itu. Pergi sana kemari. Travel, disuruh oleh agama. Tapi ambil pelajaran dari travel itu, dari perjalanan itu, ya ulil absar, orang-orang yang punya mata hati. Jadi bukan dilarang, jemaah. Yang dilarang itu kan bersenang-senang itu karena lupa pada agama. Hati-hati, kiamat tidak datang kecuali ketika orang lupa kepada Tuhan. Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, kiamat itu terjadi fujaatan, tiba-tiba. Sesungguhnya kiamat tidak datang tiba-tiba, karena seluruh tentang kiamat sudah Allah bocorkan. Tetapi terasa datangnya tiba-tiba oleh karena orang sedang lalai kepada Tuhan. Jadi kiamat enggak akan terjadi kalau masih ada orang yang ingat Tuhan, titik. Jemaah. Ketika orang lupa Tuhan semua, bersenang-senang, baru kiamat datang.
Ya. Sebab apa? Orang lalai. Udah menyampah, menyampah sebab tak terhubung lagi dengan Allah Ta'ala. Makanya menyibukkan diri dengan kehidupan dunia. Yang di sini ditafsirkan Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kesenangan. Saya lebih mudahkan untuk kita kesibukan dunia yang tidak menghasilkan pahala. Kalau itu dilakukan, yang dilakukan oleh orang bodoh adalah buruk. Orang bodoh, orang yang tak ada ilmu, jangan marah dibilang orang bodoh. Enak aja kau bilang aku bodoh. Bodoh lah. Kenapa tak kita sebut bodoh? Orang hidup cuma sekali kesempatan emas tapi tidak menghasilkan pahala yang tidak bisa dijemput kembali. Apa tak disebut bodoh? Dekatan mana, masa lalu atau mati? Dan jawabnya pandai. Dekatan mati. Sedetik masa lalu itu lebih jauh dari 1000 tahun masa akan datang. Kullu atin qarib. Setiap yang akan datang itu adalah qarib, dekat. Sedetik yang sudah lalu itu lebih jauh dari 1000 tahun yang akan datang. Apa tak bodoh? Hidup cuma sekali, tidak bisa diulang. Tidak ada putar ulang. Seperti sekarang main bola itu kan ada VAR-nya itu jamaah sekarang nih. Tak ada putar ulang hidup ini. Dia berjalan maju. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hidup berjalan maju. Enggak ada putar ulang. Jamaah. Dan itu pasti selesai. Hidup berjalan maju, tidak ada putar ulang, pasti selesai. Lantas di akhirat adalah kalkulasi kebajikan keburukan. Kalkulasi itu perhitungan kebajikan keburukan. Lantas selama hidup dia tak buat baik. Apa enggak sebut bodoh? Lantas kita dibilang bodoh kok tersinggung. Bodoh kali kau. Kau anggap bodoh lah, apa tidak bodoh? Ya maaf. Bagus. Aku tengok kalian ni suka kali. Muda lagi kalian, remaja lagi kalian dah di masjid. Enggak macam awak dulu. Kita kumpul, masa saya remaja lah. Kumpul-kumpul di masjid jamaah. Kita kumpul-kumpul di masjid remaja itu. Lingkungan rumah kita masjid. Dia abang tadi, ya kita tak ada urusan pribadi orang. Tiba datang dia dekat kita, begitulah dia kata kepada kita, sedaplah kalian. Udah muda lagi dah di masjid. Kata, jemaah. Macam mana mau ulang? Apa tak bodoh? 10, 20, 30 tahun, 40, 50, 60 tahun, rupanya umur ke-65 mati dia. Apa tak bodoh? Jemaah. Jadi orang yang silap dalam hidup tidak hasilkan pahala, bodoh. Itu apa tersinggung? Justru ketika dibilang bodoh, terima kasih kita. Alhamdulillah melalui mulut kau Allah Ta'ala ingatkan aku. Makasih. Selesai. Tapi tadilah karena cara kita meninjau terlampau singkat. Kita marah ketika dibilang bodoh. Orang yang sibukkan dirinya dengan kehidupan dunia itu dilakukan oleh orang bodoh adalah buruk. Tetapi orang berilmu yang sudah mengerti penjelasan agama, dari penjelasan agama terbuka seluruh rahasia hidup dan hidup setelah hidup. Dia tetap juga sibuk dengan kehidupan dunia, yang demikian adalah lebih buruk. Lantas dia kata, supaya kita tidak lebih buruk, tak usah berilmu. Itu malah jauh lebih buruk. Mengapa? Karena Tuhan berikan kesanggupan kau untuk jadi orang berilmu. Itu masalahnya, jamaah. Kita diberi Tuhan satu permata yang tiada harga, akal. Lantas kita kata, bagus, tak usah jadi orang berilmu. Jadi kalau lakukan yang salah pun itu buruk saja. Tidak lebih buruk. Kita sudah kadung jadi manusia aja, kan? Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazid fid dunya zuhdan lam yakun Allah illa ba'dan." Siapa saja yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah sederhananya dalam kehidupan dunia, zuhud, sesungguhnya tidaklah bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh. Riwayat Dailami. Orang yang ngaji, yang dah mengerti kehidupan menurut agama, tapi tidak semakin sederhana dalam hidup dia, makin menggila kita tengok jemaah dalam tanda petik.
menggila, makin tak tentu hidup dia, ini makin jauh dari Allah Ta'ala. Padahal faktanya harus makin dekat, kenyataannya harus makin dekat, tapi dibuat dia kenyataan yang lain, yaitu jauh. Kan ngeri nih jemaah. Tetapi lainlah kalau untuk kepentingan cari pahala. Ya kan? Kesenangan hidup dunia yang nampaknya kesenangan, tapi kita set dia untuk kepentingan pahala. Itu yang selalu saya contohkan yang lalu, seperti para dai kita yang ada di Papua sana. Mereka lebih memerlukan pesawat dari kereta. Jamaah, cara bahasa Medan kita lah. Mereka lebih memerlukan kapal terbang daripada kereta. Lantas mereka urunan beli kapal terbang untuk dakwah tadi. Manalah itu dunia? Itu akhirat. Jamaah. Kalau kita pula di sini tak perlu itu pesawat. Tahu-tahu ada pula dia beli pesawat untuk apa? Kita tak boleh berfikiran negatif. Jamaah. Saya tetap ajak kita untuk tidak berfikir negatif. Ini kan untuk teguran bagi masing-masing pribadi. Kita harus dia beli pesawat, misalnya pesawat capung, untuk apa? Sekedar berbangga-bangga, misal kata. Atau objek dakwah dia orang-orang kaya raya. Objek dakwah dia memang orang kaya raya aja, memang begitu. Kita minta jadwal dia ke tempat orang miskin pun bukan dia tak mau, tak ada. Memang begitu dah dibuat dengan Allah Ta'ala. Masa kita persalahkan dia punya mobil mewah? Objek dakwah dia orang kaya, orang hebat, bukan kaya, hebat lagi jemaah. Lantas dia hanya punya kereta. Wah, ini enggak betul. Bisa membahayakan dalam proses berdakwah. Lantas dia punya mobil yang mewah. Oke. Jemaah, mana bisa kita sebut ini dunia? Kita bilang ini tidak sederhana. Tunggu dulu, hati-hati. Saya tetap ajak kita untuk berhati-hati, jangan mudah menghukum atau menilai. Jadi orang bodoh sibuk dengan kehidupan dunia itu buruk, tetapi orang berilmu jauh lebih buruk. Ketiga, bermalas-malasan dalam berbuat taat. Apa taat? Yaitu yang sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, yang dilakukan oleh manusia secara umum adalah buruk. Tetapi ulama, orang alim dan para pelajar, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, bermalas-malasan adalah lebih buruk. Jamaah, lebih buruk. Karena tadi sajalah karcisnya pahala, titik. Pahala tak dapat itu kalau tidak berbuat baik. Enggak ada. Ini agama Islam ini rasional sekali. Enggak ada upah kalau enggak kerja. Rasional sekali jamaah. Ya, tapi kan kita bisa dapat upah dari orang lain. Itu kan donasi, kebahagiaan dia. Itulah yang dalam pendapat mayoritas ulama itu mengirim pahala kebaikan kita untuk orang. Sampai tidak. Mayoritas katakan sampai. Tapi berapa kalilah orang kirim? Kecuali kalau kita orang solih jamaah, tidak berbuat senantiasa dapat. Contoh, tahiyat akhir. Atau tahiyat. Assalamu alaina wa ala ba'das salihin. Lah kalau kita orang solih, masuklah dalam doa itu. Walau kita sedang tidur. Karena 24 jam sehari tak pernah sunyi orang mengerjakan solat. 24 jam sehari, enggak pernah orang tidak solat. Di sini mungkin sudah jam 2 malam, tempat lain udah masih isya. Tempat lain mungkin sudah subuh, jadi tak pernah sunyi. Alah kalau kita orang soleh, masuklah dalam doa itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi secara umum manusia bermalas dalam ibadah, dalam taat adalah buruk. Orang alim, para pelajar berbuat malas dalam taat adalah lebih buruk. Rasa sombong yang dimiliki orang kaya adalah buruk. Sedangkan orang miskin, orang fakir yang sombong adalah lebih buruk. Jadi kalau orang kaya sombong itu memanglah buruk. Dosa itu jemaah. Karena kita tidak ada hak untuk sombong. Tidak ada hak jemaah. Orang yang sombong
mesti ada sebab dia sombong. Oke, supaya lebih mudah. Orang sombong mesti punya sesuatu yang membuat dia sombong. Kunci kata-kata punya. Orang sombong mesti punya sesuatu yang membuat dia bisa sombong. Kalau dia tak punya, apa yang dia sombongkan? Pertanyaannya, mana yang punya kita? Itu aja. Mana yang punya kita? Ya. Bahkan nyawa kita pun bukan punya kita. Lantas yang mau disombongkan apa? Maka orang sombong itu dosa besar. Jamaah, apa yang mau disombongkan? Dulu bisalah, kan sepelekan aku. Sekarang tak bisa apa. Rumah kalian tu pun ku beli sekarang bisa. Ku geser kalian. Kampung-kampung ke laut sana. Oh subhanallah. Luar biasa sombongnya. Dan saya sudah sebut dalam pertemuan yang lalu, orang bisa sombong sebab apa? Sudah ya? Jamaah, sudah saya sebut jamaah. Sebab apa orang bisa sombong? Dan habis semua. Kan enggak punya hak. Lantas Tuhan dalam hadis qudsi itu melarang kita sombong, karena sombong adalah al-kibriya'u, sombong itu adalah ridai, selendang aku. Bahasanya, bahasa kita sombong itu punya Allah. Kita kata sombong tapi berdosa. Kenapa Allah boleh sombong? Karena semua punya dia. Semua punya dia. Kalau mau kita artikan kibriya itu sombong. Jamaah. Makanya kita nggak ada hak untuk sombong. Sama sekali. Oh, nanti ada yang bantah, sombong kepada orang sombong kan sedekah. Lah saya sudah bilang berkali-kali, itu bukan ucapan agama. Itu ucapan orang alim saja, bukan hadis Quran, bukan hadis apalagi Al-Quran. Pun yang dimaksud bukan sombong, tapi berlagak sombong. Berlagak sombong kepada orang sombong itu sedekah. Bukan sombong sebenar. Bagaimana perbuatan tercela menjadi sedekah? Tidak mungkin. Mustahil. Berlagak sombong lah. Depan saya ni kan ada orang-orang berpengalaman dalam hidup ni. Ya biasa aja. Tapi sekali waktu ketika ada orang berlagak, awak tunjukkan pengalaman awak. Biar jangan kepak kali sayap dia. Boleh. Boleh. Itu sedekah jemaah. Jadi bukan sombong sebenarnya. Sombong ni kita udah bagi tahu kan, sepele sama orang dan menolak kebenaran agama. Rasulullah ditanya, Rasulullah, kata sahabat, saya suka kali pakai pakaian yang indah-indah. Apakah saya sombong? Rasulullah kata, Allah indah, suka keindahan. Di mana letak sombongnya? Itulah kira-kira bahasa kita. Allah jamil yuhibbul jamal. Sombong itu adalah ketika kau sepelekan orang lain dan batarul haqqi, menolak kebenaran agama. Itu sombong. Jemaah. Nah, orang kaya sombong. Pengertian kaya semula dalam kehidupan manusia adalah harta. Meskipun nanti bisa itu berkembang menjadi kaya hati, kaya pengalaman, kaya ilmu. Tapi pengertian semula kaya adalah harta. Dan jangan lupa jamaah, harta kalian, milik kalian yang sebenarnya, kata Rasulullah, adalah apa yang kalian makan sekarang. Apa yang kalian pakai, itulah harta kalian, kata Rasulullah jamaah. Sedangkan harta yang tak kita makan, yang tak kita pakai, itu belum tentu milik kita. Walau secara fikih milik kita. Apa bukti? Mudah. Sampai dalam Islam ada bab waris. Bab waris. Apa bab waris nih? Tentu cerita harta. Tidak ada dalam Islam cerita waris, cerita utang. Yang ada cerita harta. Artinya apa? Harta kita yang habis kita usahakan dalam hidup, kalau itu memang habislah waktu kita untuk menghasilkan dia. Memanglah dalam hidup itu disebut punya kita. Tanah sekian puluh hektar di sana punya kita. Aset kita ini punya kita. Dalam tulisan pemerintah pun itu punya kita. Bayarlah apa dia kewajiban kita kepada negara. Tetapi dalam Islam itu ada namanya hukum waris. Artinya apa?
akhirnya harta itu menjadi milik ahli waris. Itu jamaah dalam ngaji fikih, apalagi dalam ngaji tauhid. Bahkan nyawa kita pun bukan punya kita. Terus apa yang mau disombongkan? Kalau sedang ngaji gini terasa kita tak sombong, tapi nanti sedang dalam kehidupan tuh kembang deh tuh. Aku pula kau pijak kau di sini nanti. Nggak tahu kau siapa aku. Sampai saya bilang kalau di rumah jamaah, inilah manusia lantam-lantam ya. Waktu demam ke puskesmas juga dia nih. Aku bilang sama istriku sama anakku, lantam-lantam kali manusia ini. Demam ke puskesmas juga tuh. Sampai kami dulu kawan-kawan kuliah tuh ada seluruh begini. Rambut aja yang gondrong, main gitar nggak pandai. Nah, maksudnya apa jamaah? Lantam tuh aja yang nampak. Kau, wah, matikan kau sini. Saya bilang, salah manusia ini. Demam puskesmas nih. Demam aja. Itu nggak usah yang lain. Belum lagi yang parah-parah. Sama jamaah. Makanya awak kadang-kadang entahlah. Dan sombong itu enak. Sombong itu enak jamaah. Enak kali enak. Enak sombong tuh. Tapi hati-hati. Selalu saja yang enak membuat manusia lalai. Baik, sambil kita diskusi. Kita cerita nih. Jujur jawab. Dihidangkan kopi kepada kita, kopi gayo. Dihidangkan jamu sama kita. Mau minum mana? Kopi. Sebab apa? Enak. Tapi tidak 1-2. Sebab orang lalai pada yang enak, akhirnya menimbulkan penyakit. Ya, belum pernah kita tahu orang minum jamu itu sakit. Kalau normal lah ya. Tapi sebab hidup yang enak, udah dikasih tahu sama kawannya. Saya tanya, sebab saya di kantor itu dulu ngisi pengajian jamaah. Belakangan merantau-rantau pergi-pergi, jumpalah lagi saya sama salah seorang pegawai daripada kantor pemerintah tadi. Cerita, si Pulen dah meninggal kata dia. Saya kenal jamaah, si Pulen dah meninggal. Loh, salah satu sebab apa? Dia kalau makan apa jadi hantamnya. Kata kawan-kawannya jangan, atur sikit. Nanti udah makan hebat-hebat tuh, minumnya teh manis dingin. Mangan tuh. Kata kawan diatur, atau dia hantam aja, lewat dah jamaah, mati dah. Tak bisa kita bilang udah takdir Allah. Tak bisa, itu urusan Allah, takdir urusan Allah, bukan urusan kita itu. Kita mesti mengikut konsep makan dah saya bagi tahu, halalan, thayyiban. Satu lagi, la tusrifu, jangan berlebih. Ya, mau. Ada apa yang mau disombongkan? Diterima, ditolak, dipijak-pijak, diinjak-injak juga nanti akhirnya. Madatkan tanah tuh. Yang suka ikut ke kuburan lah, masukkan kan padat kan, pijak-pijak juga. Inilah orang paling kaya sedunia. Orang paling mulia pun sedunia ini masuk ke bawah tanah. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Terus sampai mau sombongnya? Orang kaya sombong wajar. Dan itu tetap buruk. Tapi orang miskin sombong jauh lebih buruk. Jamaah. Apa orang miskin sombong nih? Sepele sama orang lain. Macam mana orang miskin bisa sombong? Jamaah. Macam mana orang miskin kok bisa sombong? Ditolong oleh orang yang benar, nolak. Sombong itu. Ditolong oleh orang yang benar, dia nolak. Sombong itu. Yang benar ini luar dalam secara agama. Jamaah. Yang nolong tentulah orang kaya, tak mungkin orang miskin juga.
Dan si kaya yang menolong ni memang orang soleh, tapi dia nolak. Sepele kali dia sama awak, mentang-mentang kaya. Jadi. Padahal si kaya yang nolong ini memang benar. Ada orang-orang begini. Sekarang pun di pemerintahan pun, jemaah, di kepolisian pun, di TNI pun ada orang-orang begini. Yang zahirnya kita tak tahu dia orang soleh. Kalau untuk sebut nama, jemaah, dalam perjalanan sejarah kita aku sebutlah Pak Hugeng, Kapolri yang luar biasa jujurnya. Sekarang ada jemaah, bukan tak ada. Tapi itu tadilah, saya tak mau ngomong kan. Kita meyakininya saja. Kalau dalam sejarah itu Pak Hugeng lah. Jemaah, kan? Cuma 3 polisi jujur, kata Gus Dur. Gus Dur. 3 polisi jujur. 1, polisi tidur. 2, patung polisi. 3, Hugeng. Pak Hugeng. Ya, alhamdulillah aku cerita sama Gaharu, ya udah jumpa dengan Pak Hugeng. Waktu kami demonstrasi dari gedung proklamasi, jamaah. Saya jumpa dengan Pak Hugeng. Orang baik begini mesti kita jumpa. Supaya di akhirat nanti kita bisa minta syafaatnya. Itu urusan kita itu ya jamaah. Minta selamat akhirat, tak ada lain. Kan jamaah? Ada. Jadi apa ya? Saya wallahi aku tak tahu, Tuhan tahu aku dalam luarku. Saya sampai pagi ini tidak mengerti mengapa orang bersikap sombong. Sampai pagi ini saya tidak ngerti. Mengapa orang kok bisa sombong itu, macam mana jalan ceritanya? Padahal semua itu bukan punya kita. Jamaah. Enggak ngerti saya jamaah. Saya tak main-main, tak ngerti saya. Kenapa orang bisa sombong? Dari sisi apa? Dari sisi harta, ada Nabi Allah Sulaiman. Dari sisi ketaatan, udah selesai lah itu jemaah. Dari sisi apa? Coba ada. Ini mau hati-hati. Usahlah pala sombong. Tapi berlagak sombong, satu-satu masa penting. Penting, jemaah. Contoh, saya tak tahu yang ngaji nih. Mungkin ada mantan preman nih. Mungkin dah banyak membunuh semut. Aku tak tahu jemaah. Nyamuk. Awak udah soleh sekarang, alhamdulillah. Tahu-tahu datang ini preman-preman baru mulai. Nak lantam-lantam. Cocok kita berlagak sombong. Kau teruskan lantam kau di kampung ni ya. Kau siapkan mamak kau nangis besok pagi. Apa maksud abang? Ku matikan kau sini. Jangan kau ganggu kampung nih. Yang kau tengok aku bersarung-sarung pepeci ini baru 3 hari nih. Bertahu kau. Iya kau. Ini perlu nih jemaah. Ini perlu. Inilah berlagak sombong itu. Perlu kali nih. Apalagi cara sekarang nih petantang-petenteng begini orang. Petentengan sekarang nih, ini perlu kali nih, yang begini nih. Tapi bukan sombong. At-takabburu 'alal mutakabbir shadaqah. Berlagak sombong kepada orang sombong, sedekah. Ya, boleh faham nih? Kan? Ayolah berlagak sombonglah pada masa perlu. Kan? Senang juga awak. Dah 3 kali kami ngasih sumbangan ke masjid ni. Sekali 10 sak, sekali 30 sak, sekali 40 sak. Alhamdulillah. Itu masjid yang 5 tingkat di kampung sana, kami yang bangun tu. Barulah dia diam. Tadi membanggakan dia, menunjukkan dia sudah menyumbang sana sini. Sekali awak bilang, itu masjid yang mewah di sana itu, kami yang bangun tu. Padahal awak tahu tak adanya dia orang miskin juga dia, kan? Apa maksudnya kami? Kami orang Islam. Jangan apa kali kawan yang ngasih sak-sak nih, jemaah. Boleh berlagak sombong sama orang sombong, sedekah. Boleh paham jemaah? Tapi sombong janganlah, tak ada gunanya. Sama sekali tak ada gunanya, jemaah. Ya.
Makalah keempat, qala Nabi Muhammad SAW, al-kawakibu amanun li ahli samai fa idzan tasarat kana al-qadu alis sama. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW, bintang gemintang adalah tanda keamanan bagi penduduk langit. Karena itu apabila bintang gemintang itu hancur lebur, apabila dia hancur lebur, maka terjadilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk langit, yaitu langit terbelah dan tergulung dan kematian malaikat. Itulah kiamat. Jadi kalau bintang gemintang di langit hancur, ya kiamat, habislah semua jemaah. Dikabarkan malaikat yang terakhir mati adalah malaikat Israel yang cabut Allah. Wa ahlu baiti, keluargaku yaitu keturunanku, amanun li ummati fa idza zala ahlu baiti kana al-qadu ala ummati. Keluargaku yaitu keturunanku, kata Rasulullah, menjadi keamanan bagi umatku. Karena itu apabila keluargaku sudah tiada, maka terjadilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada aku, kepada umatku. Apa itu? Yaitu terjadilah bid'ah, kehidupan dikuasai oleh hawa nafsu, dan perselisihan keyakinan, dan kemenangan bangsa Rum, Romawi, Barat dan selainnya. Maka keluarga Rasulullah menjadi penting. Tetapi tetap saja patokannya syariat. Bahwa keluarga Rasulullah penting, iya. Sampai dalam satu hadis Rasulullah sebutkan, kutinggalkan untuk kalian dua. Pertama Al-Quran, kedua adalah keluargaku. Menjadi penting keluarga Rasulullah. Dengan syarat selama mereka membawa kebenaran agama. Karena ada juga keluarga Rasulullah luar biasa. Bahkan keluarga Rasulullah pun yang menjadi musuh Rasulullah ada. Itulah siapa? Paman Rasul. Menjadi musuh Rasul. Jadi bukan keluarga semata-mata, tetapi bila ia benar menurut syariat. Kalau keluarga Rasulullah tapi masih bersekutu juga dengan jin, apalagi dalam pengajiannya menyampaikan khodamnya ini apa segala, kita tak ikutlah. Ya maaf. Jadi bukan semata-mata keluarga Rasul. Wa ana amal ashabi fa idza dhahabtu kana qala al ashabi. Aku adalah menjadi rasa aman, kata Rasulullah, bagi sahabat-sahabatku. Apabila aku pergi, yaitu meninggal, maka terjadilah ketetapan Allah kepada sahabat-sahabatku, yaitu fitnah, perang, murtad, perselisihan hati. Begitu meninggal Rasulullah, memang terjadi riak kecil lah. Riak kecil antara Ansor dan Muhajirin. Karena masing-masing merasa bertanggung jawab untuk memimpin umat. Masing-masing merasa bertanggung jawab. Terjadi riak kecil di sebuah rumah namanya Saqifah Bani Sa'idah. Di rumah itu jamaah terjadi riak kecil. Ansor merasa kami yang harus memimpin umat ini. Itulah tanggung jawab mereka. Muhajirin mengatakan kami yang harus bertanggung jawab. Terjadi riak kecil. Pada akhirnya Umar berinisiatif membaiat Abu Bakar. Maka Abu Bakarlah yang menjadi pemimpin jamaah. Meninggal Rasulullah. Begitu meninggal begitu meninggal Abu Bakar wasiatkan agar diangkat Umar. Dibaiat Umar. Begitu Umar meninggal, beliau bentuk tim formatur 6 orang. Satu di antara tim formatur itu adalah Utsman bin Affan. Tapi Utsman tak sempat memberikan wasiat sebab mati dibunuh di rukunya. Jamaah, di rukunya dia mati dibunuh. Tak sempat. Belakangan Umar memilih Ali bin Abi Thalib. Masa Ali terjadi peperangan di antara Ali dengan mertua beliau, yaitu Aisyah. Di antara Ali dengan sekretaris Rasulullah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Meninggal Ali, Muawiyah menjadi penguasa secara monarki yang itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Meninggal Muawiyah, teruslah kepada anaknya Yazid, terus sampai nanti akhirnya habis dinasti Umayyah, naiklah dinasti Abbasiyah. Teruslah perkelahian umat Islam itu jamaah. Dan ketika dakwah Islam sampai ke Perancis Selatan,
Spanyol sudah selesai sampai ke Perancis Selatan. Ya, sama umat Islam ada pengkhianatan. Jangan lupa Khalifah Utsman dibunuh oleh orang Islam. Kalau Khalifah Umar itu dibunuh oleh orang Majusi, Abu Lu'lu. Tetapi Khalifah Utsman dibunuh oleh orang Islam. Apalagi belakangan. Jamaah, begitu andai tidak terjadi pengkhianatan, Islam mungkin sudah tersebar, menguasai, dakwah itu menguasai atau meluas di seluruh Perancis. Tapi Perancis Selatan terhenti karena sebahagian umat Islam berkhianat, bersekutu dengan musuh perang waktu itu, jamaah, yaitu Kristen di luar Islam. Bukan berarti ada Kristen di dalam Islam. Kalau ada Kristen di dalam Islam, maksudnya itu adalah sekutu. Dia tak berangkat. Tapi ini ada yang mengkhianat, selesai, jamaah, habis sampai sekarang. Dan itu yang selalu saya ingatkan kepada kita terkait dengan pemilu-pemilu kita. Sejak dulu saya sampaikan, silahkan memilih pemimpin yang menurut kita A, B, C, D, tapi jangan berkelahi antara sesama umat Islam. Jamaah, ini saya ingatkan, karena berdarah-darah luar biasa yang tidak boleh, yang tidak mungkin dilupakan umat Islam ketika pemenggalan kepala Hussein. Itu macam mana melupakannya? Jamaah. Waktu itu Hussein umur 54 tahun, seingat saya. Jamaah. Penggal kepala dia. Persoalan politik. Kalau gitu kita tidak usah berpolitik. Kalau ada yang bilang begitu, jika bisa dijelaskan, jelaskanlah, jamaah. Karena maaf-maaf saja, kita bisa makan dalam sebuah negara itu karena politik, bukan karena lain, jemaah. Jadi itu penting. Tetapi jangan berkelahi, ya. Jadi balik kepada keluarga, kepada Rasulullah, diri Rasulullah tadi, aku adalah rasa aman bagi sahabat-sahabatku. Bila aku meninggal terjadilah macam-macam. Ada fitnah, ada perang, ada yang murtad, ada perselisihan. Wal jibalu amanun li ahli al-ardi fa idza dhahabat kana al-qad ala ahli al-ardi. Bukit adalah pengaman. Bukit adalah pengaman bagi penduduk bumi. Apabila bukit binasa, maka terjadilah ketetapan Allah kepada penduduk bumi. Jadi gempa itu, jemaah, ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Gempa tektonik itu karena terjadi pergerakan lempeng bumi. Adalah gempa dia tektonik. Gempa vulkanik lebih karena letusan gunung berapi. Dan gunung-gunung atau bukit-bukit itu seperti paku bumi. Paku berfungsi untuk mengokohkan sesuatu. Mudahnya kita dalam pembangunan saja, kalau nggak ada paku, dia bisa bergerak-gerak. Oh, sekarang nggak pakai paku lagi, atau yang berfungsi sebagai paku, jemaah. Maka bukit fungsinya seperti paku. Kalau tak ada dia nih, bumi tak kokoh, jemaah. Kan? Itulah 4 dari Rasulullah. Kita masuk makalah yang kelima. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, ada 4 macam perbuatan yang kesempurnaannya ada 4 pula. 4 perbuatan sempurna pada 4. Kesempurnaan sembahyang dengan mengerjakan 2 kali sujud sahwi. Maksudnya, jamaah, kalau ada hal-hal yang menurut fikih dituntut sujud sahwi, maka kesempurnaannya ada pada sujud sahwi. Ketika ada penyebab sujud sahwi seperti memindahkan rukun ucapan dari tempatnya. Ya. Ada kalanya ucapan yang dipindahkan itu rukun atau sunat ab'ad atau sunat hayat. Jika rukun, maka sujud sahwilah secara mutlak, baik sengaja atau lupa. Misal kata dia pindahkan takbiratul ihram, lupa dia, jamaah, atau salam dia padahal masih tahiyat, padahal masih duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Assalamualaikum. Belum ini. Silap dia, jemaah, lupa. Tapi jangan dicakapkan. Dicakapkan batal.
Ya kok salam pula aku, cumananya nih. Tapi di dalam hati, bukan di mulut. Sudah. Terus sujud kedua. Nanti akhirnya tutup dengan sujud sahwi. Kalau Al-Fatihah tak ada masalah. Dalam pengertian tak ada masalah dibacanya Al-Fatihah ketika ruku. Padahal tadi waktu berdiri sudah Al-Fatihah, atau ketika i'tidal dia baca Al-Fatihah, salatnya tak batal, tapi tetap dituntut sujud sahwi. Sedangkan sunat abad jika itu tasyahud awal, begitu juga. Tasyahud awal dia tak tasyahud, atau kunut dia tak kunut, sunat sujud sahwi. Sementara itu jika yang dipindahkan itu kunut dengan niat kunut, maka sujud sahwilah dia. Dan jika diniatkannya kunut itu sebagai zikir, maka tidak perlu sujud sahwi. Karena kunut itu di dalamnya ada doa, ada salawat. Ya umumnya kita kalau kunut mana pernah kita jadikan zikir itu dalam hati kita, tetap disebut kunut jamaah ya. Baik. Adapun sunat hayat tidak disunatkan sujud sahwi jika memindahkannya, melainkan surat setelah Al-Fatihah. Begitulah penjelasan guru kami Syekh Ahmad Nahrawi. Jadi sunat hayat itu pun tak diperlukan sujud sahwi. Terlampau banyak sunat hayat, zikir-zikir sunat hayat, ayat setelah Al-Quran juga sunat hayat. Tetapi tak perlu kita sujud sahwi kalau meninggalkan sunat hayat atau salah tempat. Dalam rukuk kita baca ayat tadi, tak apa jemaah. Begitupun ada ulama mengatakan dituntut sujud sahwi kalau yang dipindahkan itu adalah surat setelah Al-Fatihah. Tapi secara umum dalam mazhab Syafi'i tidak perlu sujud sahwi. Jadi kata Abu Bakar Siddiq, kesempurnaan sembahyang dengan mengerjakan sujud sahwi, dan kesempurnaan berpuasa Ramadan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Seperti firman Allah Ta'ala surat 2 ayat 184, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Wajib atas orang-orang yang sanggup membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Maksudnya adalah zakat fitrah, karena Allah Ta'ala memerintahkan berpuasa sebagaimana, karena Allah Ta'ala maksudnya adalah zakat fitrah. Karena Allah setelah memerintahkan berpuasa sebagaimana Allah memerintahkan takbir hari raya, setelah itu sebagai yang kedua, sebagaimana tersebut di dalam kitab Fathul Khabir. Jadi takbir setelah puasa. Maka zakat fitrah yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah setelah berpuasa. Jadi berpuasa itu disempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Dan kesempurnaan ibadah haji dengan membayar tebusan. Ada kalanya dengan menyembelih hewan ternak atau memberi makan apabila ada sebab yang mewajibkan atau yang menyunahkan. Atau kalau tiada sebab hendaklah bayar saja tebusan untuk berhati-hati. Ini nanti dalam ilmu haji namanya dam. Kita tak terangkan. Sekarang ini walaupun orang sudah daftar haji, belum tentu berangkat itu. Saya tak tahu Medan berapa puluh tahun. 20? Medan 20. Jadi kalaulah kita daftar 2023, makna berangkat 2043. Presiden sekarang dah meninggal pun mungkin. Kan? Tak tahu lawak aja mah. Makanya jarang kita dengar guru-guru kita dulu-dulu mengajarkan tentang haji kalau pengajian umum. Tapi kalau pelajar-pelajar ya kita belajar aja mah. Mengapa? Ya macam inilah. Contohnya apa macam kita inilah jamaah. Maka dalam agama itu belajar haji baru wajib kalau orang akan pergi haji. Misal kita mau berangkat haji di bulan Sya'ban. Cara kita di sini, maka bulan Rajab wajib kita belajar haji. Karena rasa-rasa mustahil kita di Tanah Suci belajar haji. Tapi kalau orang yang dia memang penduduk tempatan di Tanah Suci, berangkat haji itu tanggal 9. Maka di bulan haji tanggal awal dia wajib belajar haji. Lah macam kita daftar sekarang berangkatnya 2043. Belajar haji awak, udah ngerti lah sekarang. Pas berangkat lupa lagi. Kan bukan salah, lupa aja memang begitu. Kan orang bukan mau pergi. Jauh lagi. Jamaah. Kecuali lah kalau dia haji pribadi. Haji sendiri-sendiri namanya.
Itu resmi jamaah. Dari pemerintah Arab Saudi di luar kuota. Resmi, bukan ilegal. Itu di setiap negara di seluruh dunia diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi tak banyak orang. Dan syaratnya ngurus sendiri. Ngurus sendiri. Jadi pesawat ngurus sendiri, penginapan ngurus sendiri. Itu resmi jamaah. Itu boleh. Pemerintah Arab Saudi ngizin. Makanya kadang-kadang kita heran, kok adalah tiba-tiba orang diundang pemerintah Arab Saudi. Apa enggak melebihi kuota? Tidak, itu memang resmi. Oleh KBIH itu kelompok yang ibadah haji disebut namanya haji furoda. Ratusan juta lah jemaah. Perkara juta-jutanya itu pemerintah Arab Saudi dah tak ikut campur lagi. Sudah urusan masing-masing jemaah. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Maka begitu mau berangkat wajib belajar haji. Itu tadi istilahnya dam, tebusan. Dan kesempurnaan iman adalah dengan berjihad, yaitu mengajak kepada agama yang benar. Inilah arti jihad menurut Adi Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat. Apa jihad? Mengajak kepada yang benar. Itu jihad jamaah. Arti kata-kata jihad berusaha sungguh-sungguh. Itu arti kata-kata jihad, berusaha sungguh-sungguh. Orang jahat berusaha sungguh-sungguh supaya kejahatannya terwujud. Itu juga disebut jihad dalam pengertian bahasa Arab. Tapi dalam pengertian agama tidak. Jihad dalam pengertian agama adalah mengajak kepada yang benar dengan menyabung nyawa. Itulah jihad, tapi tambah di belakangnya, bukan semata-mata jihad. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah adalah menyabung nyawa jamaah, ya. Baik. Ini satu lagi yang keenam, panjang kali ini jamaah. Makalah yang keenam dari Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama. Ini panjang sekali. Ini saya rasa dalam hari Ahad akan datang. Hari Ahad akan datang. Hari ini sampai sini dulu. Lepas ini kalau ada dialog kita silakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.